Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulansari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuantan Sengingi. Eksplorasi konsep. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan dan pelajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, tempat pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Selanjutnya, perubahan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Penerapan di kelas. Yang pertama, saya mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran. Dan yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan yang baru. Demikianlah refleksi diri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.